Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Fal TV, Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di pusat Basnas RI, kemudian di provinsi Basnas Provinsi, dan Kota Palembang Basnas Kota Palembang. Namanya tetap Basnas Badan Amil Zakat Nasional, tetapi untuk pewilayahannya ada kota, ada provinsi. Dan Basnas itu adalah lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 6 dan pasal 3 itu menjelaskan tentang kelembagaan Basnas sebagai lembaga yang satu-satunya yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengumpulkan, kemudian memungut, mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah. Dan tentunya dalam pekerjaannya Basnas ini tidak akan mampu mencapai ke daerah-daerah ya, tempat ke masjid-masjid kecil, makanya melalui Basnas itu sendiri dibentuknya namanya UVZ, Unit Pengumpul Zakat, yang ada di masjid atau musola atau lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan lainnya. Untuk itu sebagai lembaga yang resmi, mereka insya Allah legal artinya baik dari hukum negara maupun hukum agama Islam kita. Kalau di hukum negara, bahwa kalau ada seseorang atau organisasi tertentu atau pengurus masjid musola yang menyelenggarakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan penyaluran zakat yang ilegal, katakanlah ilegal, tidak punya SK dari Basnas, dan dia bekerja seolah-olah sebagai amil, itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Karena penjelasannya kita tidak tahu. Iya, bisa dipidana. Baik. Dan itu dia tadi penjelasan secara singkat juga tentang Basnas Kota Palembang, dan tema kita menarik dan mengenanian dengan Basnas Kota Palembang. Ini tentang amil zakat dan juga 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan Rasulullah alaihi wasallam. Mungkin kami persilakan untuk Ustadz Syukri terlebih dahulu untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Bahwa sesungguhnya sedekah atau zakat itu adalah untuk para fakir, kaum miskin, para amilin, mu'alaf, kemudian juga gharimin, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Allah sudah menetapkan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang amil. Amil, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada banyak lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan, juga pengurus-pengurus masjid dan musola yang ketika Ramadan, mendekati masa Ramadan, mulai membentuk panitia-panitia zakat. Padahal sesungguhnya mereka secara legal belum resmi. Maka apalagi kegiatan panitia zakat ini hanya 2 minggu sebelum Idul Fitri dan berakhir pada saat selesai Idul Fitri atau seminggu setelah Idul Fitri. Sifatnya dadakan. Nah, panitia zakat ini mereka tidak bisa kita sebut sebagai amil, ya. Mereka hanya bertindak bisa hanya disebut dengan wakil dari muzaki, dan dia tidak bisa disebut amil. Karena kegiatan sifatnya hanya sementara, hanya beberapa waktu. Sementara amil itu adalah orang yang memang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat. Itu disebutkan dalam At-Taubah tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal amilin. Kemudian juga ada perintah khuzmin amwalihim, ada perintah Allah untuk mengambil zakat terhadap orang kaya. Nah, tugas mengambil zakat itu adalah amil.
Amil ini bertugasnya sepanjang waktu, sepanjang tahun tidak berhenti memungut zakat. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Khalifah, mereka datang memungut zakat, kemudian mengumpulkan zakat, dan pada saat itu juga menyalurkan zakat di mana mereka mengumpulkan zakat itu. Kalau sekarang mungkin kita untuk datang-datang ke rumah memungut zakat, mengedor-ngedor pintu, tentu tidak tepat ya, karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah dan juga negara kita bukan negara Islam. Tetapi negara sudah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang tugas penerimaan atau pengumpulan zakat itu dibebankan kepada Badan Amil Zakat. Nah, tentunya karena Badan Amil Zakat ini petugasnya atau amil-amilnya terbatas, mereka kemudian mendistribusikan kewenangannya itu melalui unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid atau musola-musola dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Jadi masjid, musola, lembaga pendidikan atau lembaga sosial boleh melaksanakan pengumpulan zakat, boleh melaksanakan penerimaan zakat dan pendayaan guna zakat, asalkan mereka sudah legal, mendapatkan mandat kewenangan dari Basnas berupa surat keputusan. Silakan untuk melaksanakan pemungutan zakat. Nah, kalau yang belum, yang tidak memiliki SK tersebut, maka itu dilarang baik menurut undang-undang maupun hukum agama. Karena kenapa? Karena ketika masjid, musola atau lembaga-lembaga sosial tidak mendapatkan mandat dari negara, itu sifatnya di perwakilan. Jadi misalnya saya berzakat, Pak Faru berzakat. Nah, ketika dia berzakat ke panitia zakat, bukan ke amil, itu dia sifatnya berwakil. Saya seolah-olah dia berkata, saya berwakil kepada panitia untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kan Pak Islam. Ketika sifat perwakilan itu dilaksanakan, misal ini, ketika saudara sudah bayar zakat dan ternyata panitia tersebut menghilangkan zakat tersebut hilang atau rusak karena faktor alam, maka yang berzakat tadi harus mengulang karena dia sifatnya berwakil, ya. Bisa dia mengulang, kewajibannya belum selesai, ya. Apalagi kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia tahu ternyata zakat yang dia titipkan ke panitia itu rusak atau hilang atau apapun namanya, maka dia harus mengulang lagi. Tetapi kalau ketika zakat itu kita sampaikan melalui amil zakat itu, Basnas itu, dia itu adalah wakil dari penerima, bukan pemberi. Jadi Basnas itu mewakili para 8 asnaf itu untuk menerima zakat kita. Baik. Ketika kita sudah membayar zakat, artinya gugur sudah kewajiban kita. Apabila terjadi masalah, misalnya bencana alam atau lain sebagainya, maka kita yang sudah menunaikan zakat ke badan yang resmi, baik UVZ masjid musola yang resmi, maka gugur sudah kewajiban kita karena kita sudah selesai menunaikan zakat. Kita boleh membayar zakat di mana saja, tapi salah satunya adalah Basnas. Bisa di lembaga amil zakat lainnya, kemudian di UVZ zakat yang ada di masjid dan musola. Tetapi tentunya yang perlu kita perhatikan supaya zakat kita itu benar-benar tersalur, ada perasaan aman di diri kita, ya. Di diri kita ada perasaan aman, maka bagusnya kita menyalurkan zakat mal, khususnya zakat mal itu adalah di di lembaga resmi, seperti pertama Basnas, ya. Basnas itu adalah lembaga resmi yang ada di Kota Palembang, khususnya salah satunya Kota Palembang. Kemudian lembaga amil zakat itu las-las yang didirikan terpusat di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Palembang, ya. Di antaranya misalnya Dompet Duafa, kemudian Dompet Peduli Umat. Nah, mereka yang ada di sini itu ada rekomendasinya resmi dari Basnas, baik Basnas provinsi maupun kota, karena mereka sudah ada di pusat. Kemudian ada juga unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu baik ada di dinas-dinas maupun badan yang ada di Kota Palembang, dinas-dinas pemerintahan, atau unit pengumpul zakat yang ada di masjid dan musola atau lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya yang resmi. Nah, yang resmi ini yang penting.
Kenapa harus resmi ya? Pertama secara hukum agama ya, itu memang perintah Rasulullah. Allah juga sudah memerintahkan dan Rasulullah juga sudah memerintahkan. Ingat ketika zaman Nabi dulu, Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ya, kemudian juga mengutus Umar bin Khattab. Jadi kalau ketika Nabi mengutus, itu berarti perintah. Betul. Perintah yang harus kita contoh. Ada juga yang bertanya jemaah, Pak, kalau sekarang masih SK, zaman Nabi dulu apakah mereka pakai SK juga? Saya jawab iya, karena ketika mungkin bentuk SK-nya nggak sama seperti kita kan. Jadi Nabi mengutus Mu'az ke Yaman untuk memungut zakat, dan penduduk Yaman, pemimpin yang ada di Yaman harus mematuhi. Apalagi Mu'az bin Jabal waktu itu diangkat jadi qadhi. Ibarat kita qadhi ini hakim ya. Hakim yang juga salah satunya mengurus zakat. Nah, ketika berarti itu adalah perintah bahwa siapapun yang memungut zakat harus resmi. Kalau dulu adalah Mu'az dan para sahabat lainnya yang resmi ditunjuk oleh Rasulullah, yang Rasulullah pada saat itu adalah pemimpin umat Islam, maka zaman sekarang siapapun pemungut zakat yang mengumpulkan zakat harus resmi, ya. Nah, resminya itu kalau sekarang ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang memungut zakat adalah pemimpin negara kita, presiden. Tapi tidak mungkin presiden melaksanakan itu. Presiden lalu memberikan kewenangannya, mendistribusikan kewenangannya melalui Basnas. Basnas kemudian mendistribusikan kewenangannya ke UVZ atau lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang independen, yang kalau uji kita ini yang swastanya kan. Betul. Ya, tetapi dia resmi. Ada SK-nya dari Basnas pusat ya. Dan mereka kalau mengadakan kegiatan di kota, di kabupaten itu juga ada rekomendasinya dari kita. Nah, salurkanlah zakat itu ke lembaga-lembaga resmi seperti ini, ke Basnas, ke Las atau UVZ yang ada di UVZ masjid dan mushola yang ada di wilayah kita. Kalau kita tinggal di Tanggabuntung, tinggal di Suro, maka bayarlah zakat, tunailah zakat di UVZ tersebut. Kalau kita tinggal di Sematang Borang, tunaikanlah zakat di situ. Nah, zakat juga begitu sudah terkumpul, UVZ akan menyalurkan kepada orang yang ada di sekitar situ. Baik. Sama seperti Mu'az bin Jabal ketika datang ke Yaman, zakat yang diambil di Yaman, hari itulah diambil, dikumpulkan, dan hari itu juga dibagikan di tempat yang sama, tidak dibawa ke Mekah. Baik, dan sedikit menambahkan juga dari Bapak Aziz tadi, mungkin kekhawatiran Ustadz, kalau misalkan kita sudah terlanjur membayar di amil zakat di instansi ataupun di organisasi lain yang tidak resmi, yaitu ini cak mana? Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Barang terlanjur nak dibayar lagi kalau bermasalah kan? Ini kekhawatirannya cak mana, Ustadz? Tapi kita husnuzon saja, mudah-mudahan itu disalurkannya dan tidak bermasalah. Tapi kalau memang masih khawatir ya bayar zakat lagi. Kalau takut ya, jangan-jangan ini ilegal atau penipuan kan? Ya, tapi kalau kita tahu dia menyalurkan, misal ini ada UVZ, ada pengurus masjid yang membuat kegiatan penerimaan zakat, lalu kita menunaikan zakat di situ, tetapi secara kasat mata dan kita tahu itu benar-benar disalurkannya, tidak apa-apa. Zakat kita diterima, tidak masalah. Cuma khawatir baik karena itu tidak resmi ya. Tidak resmi ini ditakutkan secara hukum. Kalau itu disalurkan dengan benar, kewajiban kita sudah selesai, sudah diterima oleh Allah, sudah menunaikan zakat. Baik, insya Allah sudah menjawab dari pertanyaan tapi Bapak satu ya, Aziz ya. Saya cuma mengusulkan supaya UVZ masjid, musola atau lembaga pendidikan selayaknya, sebagusnya mengusulkan kepada Basnas untuk meminta surat keputusan atau surat izin resmi pendirian UVZ tersebut. Tidak susah, hanya mengusulkan, membuat struktur nama, disampaikan ke Basnas, 3 hari selesai. Baik. Kita berikan kepada UVZ tersebut, silakan menjalankan tugasnya sebagai UVZ. Dan kekhawatiran pengurus masjid ini takut begitu zakat terkumpul lalu diserahkan ke Basnas, tidak. Silakan kelola sendiri, kita beri kewenangan untuk mengelola dan mendayagunakan. Kecuali kalau mereka tidak mampu, tidak bisa, boleh disetorkan ke Basnas, nanti Basnas yang menyalurkan. Tapi kalau mereka bisa, UVZ ini bisa, silakan. Yang penting ada laporannya, laporan secara tertulis supaya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.
Baik, itu dia. Jadi Basnas ini sebenarnya memudahkan Memudahkan, masyarakat ya. untuk membayar zakat dan juga membayar kepada orang yang tepat. Karena memang di Basnas ini sebenarnya banyak programnya. Ada banyak bedah sekali. rumah, ada Ada sedekah bedah rumah, dalu ada- juga. Ada hitanan masa, Ada hitanan masa. ada bantuan pengobatan, Baik. bantuan pendidikan, modal usaha. Dan caknya Bapak Zaiduddin tadi pengen tahu tentang program-program ini dan juga transparansi mengenai dananya, zakat ataupun sedekah. Jadi pertama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tori tadi bahwa zakat itu sudah ada golongan yang menerima 8 asnaf, yaitu tadi saya sampaikan di pendahuluan tadi, innamas shodaqah, sesungguhnya zakat itu, shodaqah ini dalam pengertiannya ada zakat lil fuqara, untuk orang fakir, ya, untuk orang miskin, untuk amil, untuk mu'alaf, untuk riqab yaitu budak, kemudian gharimin, orang yang punya utang, ibnu sabil dan fisabilillah. Nah, terkait pertanyaan tadi, zakat yang ada di Basnas tuh apakah dipakai untuk bedah rumah, Bedah rumah. sedekah rumah, hitanan masal, pengobatan dan lain-lain? Tidak. Nah, saya jawab tidak, ya. Karena Basnas sendiri bukan hanya lembaga untuk mengumpulkan zakat, kita juga menerima infak dan sedekah. Infak dan sedekah itulah yang kita pakai untuk kegiatan bedah rumah, sedekah rumah, kemudian hitanan masal, bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang bermasalah dengan pendidikannya, ya. Kemudian bantuan pengobatan, bantuan modal usaha. Kalau zakat tidak, sudah ada golongannya, Ustaz Tori, ya, ada 8 asnaf itu. Jadi zakat khusus 8 asnaf. Baik. Ya. Nah, yang tadi program bedah rumah dan lain sebagainya itu diambil dari dana infak dan sedekah. Atau ada yang request, misalnya ini ada salah satu pengusaha datang sedekah ini bukan zakat. Ini kami request atau ada permintaan untuk dibantukan ke anak itu untuk sekolah misalnya, bapak itu untuk modal usaha, kita sampaikan. Baik. Nah, terkait tadi juga yang zakat yang disampaikan oleh Ustaz Tori tadi, boleh tidak zakat disampaikan ke keluarga? Boleh baik, asal dia tidak serumah. Tidak serumah. Ada serumah, misalnya dia, atau bukan tanggungan, walaupun dia tidak serumah tapi jadi tanggungan kita, tidak boleh. Cuman alangkah naiknya kita nak ngenjuk zakat sama keluarga. Iya. Kita itu bagusnya jangan ngenjuk zakat. Ngenjuk nian tiap hari, tak Ustaz, ya? Nafkah. Tiap hari nafkah. Ada adik kita yang miskin atau yang serumah dengan kita, keluarga kita, anak cucu atau orang tua kita. Tiap hari kita Itu termasuk kewajiban. kewajiban. Kalau zakat kan setahun sekali, tidak Betul. mungkin nak kita nunjuk setahun sekali, tak. Nah, bagusnya untuk kerabat atau keluarga itu adalah melalui nafkah yang memang wajib diberikan. Kalau Baik. ya, kemudian zakat tadi boleh juga zakat request, misalnya kita nak bayar zakat di Ustaz Tori itu supaya menjaga yang nerimo tuh tidak merasa legowo, ya. Jadi misalnya aku nak bayar zakat ke UVZ masjid yang ada itu, misalnya 1 juta, misalnya Pak saya bayar zakat, tapi tolong bisa tak zakat saya ini disampaikan untuk Ibu Anu. Nah, itu boleh. Ya, Oh, bisa request boleh, ya bisa itu. di request. Karena seperti kalau aku itu. lihat memang Basnas ini sama halnya kita analogi ke kita yang memberikan sedekah ataupun Iya. zakat ini tangan kanannya. Tangan kiri yang menutupi adalah jangan nyingok. dari Basnas. Iya, Kota Palembang. benar. Jadi memang kita ini kekhawatirannya adalah saat ini nih ria. Ya. Iya, penyakit Jadi hati kita salah menghilangkan ria, itu yang pertama. Yang kedua, yang nerimo juga tidak malu. Tidak malu. Kalau dia Betul. nerimo dari kita, tiap kali ketemu jalan pasti malu. Tidak? Iya, Tapi betul. kalau kita ngenjuknya diam-diam dan dia nerimo zakat tuh dia tidak tahu dari siapa, dia tidak boleh malu ketemu di jalan. Karena dia tidak tahu siapa yang ngenjuk. Nah, itulah fungsinya Basnas, fungsi lembaga amil zakat, fungsi UVZ seperti itu. Dia menjadi penyambung antara muzaki dan mustahik. Masya Allah, itulah jadi salah sikoknya ngapo kita percaya dengan Basnas karena didirikan juga dan diakui oleh negara. Basnas, terutama Basnas Kota Palembang karena disalurkan juga di Kota Palembang. Iya. Baik, betul. Makanya saya menginformasikan kepada pengusaha-pengusaha warga Kota Palembang, mengajak ya, silakan ayo mari sama-sama kita bayar menunaikan zakat kita di Basnas Kota Palembang atau di unit-unit pengumpul zakat masjid, musola atau lembaga sosial lainnya yang ada di sekitar kita Baik. yang memiliki izin.
UPZ yang sudah ditunjuk oleh Basnas Kota ya. Palembang. Kalau tidak milih izin takut kaget laju tidak sah kaget zakat Betul. gitu. Ditakut ke. Cah itu kita bukan seuzon cah itu ya. Baik, dan balik lagi ke Kenapa ini harus yang resmi? Pertama, memang perintah Rasulullah kan, ketika Rasulullah menyuruh Mu'az bin Jabal itu sudah apa namanya itu pernyataan resmi bahwa yang mengut zakat, yang ngumpul zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa. Kalau sekarang penguasa kita adalah presiden, ya. Dari sisi ketenangan kita sudah tenang bahwa mudah-mudahan zakat ini akan tersalurkan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ditakutkan nanti ada lembaga-lembaga zakat yang abal-abal ya. Sekarang udah banyak kirim donasi, kirim ini. Nah kita kirim kemana zakatnya kita tidak tahu kan. Nah kalau itu resmi khususnya di kampung-kampung kita, kalau ada masjid, ada musola yang ingin melaksanakan kepanitiaan zakat, disarankan, dihimbau, nah melalui TV ini tolong disampaikan ke pengurus masjid agar mereka membuat surat resmi, izin resmi, SK pengurus UPZ ke Basnas Kota Palembang. Di mana kantor Basnas banyak yang bertanya nih. Kantor Basnas itu ada saat ini ada di kantor wali kota di lantai 1. Begitu nyampe di kantor wali kota, tanya saja dengan pegawai di sana, dengan Pol PP di mana kantor Basnas. Ajukan 2 hari 3 hari insya Allah selesai ya. Baik. Nah, mana kalau dia yang belum punya UPZ? Boleh tidak kita bayar zakat situ? Kalau kita masih ragu-ragu lebih baik tidak usah. Tapi kalau sudah biasa dan memang sudah disalur ke memang benar salurnya, tidak katik lagi tempatnya menitipkan zakat boleh tidak apa-apa. Tapi sebagusnya cari UPZ yang resmi. Yang resmi. Iya, kalau masih bingung ke Basnas. Betul. Ya. Dan juga ada media sosialnya. Ada media sosialnya ya. Insya Allah kalau di Basnas kami sampaikan kami salurkan ke 8 asnaf itu. Baik. Ya. Dan pastinya kita tidak terasa ini sudah hampir di penghujung program Cawisan. Mungkin kami pengen dengar juga kesimpulan tentang tema kita hari. Sekali lagi saya hanya menyarankan kepada pengurus masjid dan musola yang belum memiliki izin ya, unit pengumpul zakatnya segera sampaikan, masih ada waktu. Andai pun nanti juga tidak terkejar Ramadan ini, setelah Ramadan juga tidak apa-apa ya, supaya izin itu bisa dipakai untuk tahun depan. Dan sama seperti yang disampaikan Ustaz Tori tadi, bahwa untuk zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan, bisa setelah Ramadan. Orang ini kan hanya beranggapan zakat mal, zakat fitrah, pengurus-pengurus sebagian pengurus masjid ini begitu dapat zakat fitrah dan zakat mal, misalnya dapat zakat fitrahnya 100 bungkus beras, kemudian zakat malnya dapat 10 juta misal, mereka dibaginya pada hari itu di warga di sekitar itu yang miskin. Misalnya setiap warga dapat 1 bungkus beras, kemudian uang 100.000 dari duit itu. Padahal tidak. Zakat mal itu harus dibagi 8 dulu. Tapi kalau zakat fitrah tidak. Zakat fitrah silakan. Nah, ketika sudah dibagi 8, kalau asnaf-asnaf lain itu tidak ada di sekitar situ, baru dikembalikan, dimasukkan ke asnaf fakir dan miskin. Karena memang zakat itu pertamanya innamas shadaqatu lil fuqara. Lil fuqara wal masakin. Jadi untuk fuqara dan masakin. Ya. Baru ada kalimat wal amil. Jadi wal amil itu hanya tambahan. Baik. Artinya kalau amilnya merasa tidak perlu ngambil, tidak apa-apa. Kalau dia kayo kan, sebenarnya zakat-zakat lain sudah asnaf-asnaf lain sebagai sudah tidak ada, seperti budak sudah tidak ada. Jadi terakhir sekali lagi saya sampaikan, salurkan pengurus masjid musola yang belum memiliki izin silakan mengajukan izin ke Basnas Kota Palembang. Kemudian bagi yang ingin menunaikan zakat selayaknya kepada Basnas dan pengurus UPZ masjid dan musola atau las-las dan lembaga sosial lainnya yang sudah memiliki izin. Supaya kita tenang menunaikan zakat itu. Baik, ya? Jadi untuk Mang Cek Bicek dewek boleh bertanya datang ke masjidnya, kira-kira sudah ada label dari Basnas Kota Palembang belum seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban, ilmu menjadi penyuluh jalan.